Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesi Altristan Yusuf dengan NPM 221293. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Virga Kartika dengan NPM 221290. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, NPM 221297. Perkenalkan nama saya Raihan Alpigani dengan NPM 221307. Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen pada materi regulasi dan kebijakan. Peran pemerintah dalam perlindungan konsumen. Yang ke satu ada regulasi dan kebijakan. Pada sejarahnya, perlindungan konsumen dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu YLKI, yang merupakan sebuah organisasi masyarakat non-pemerintah yang bersifat nirbala dan independen yang berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Awal munculnya dari sekelompok masyarakat yang berfokus pada terhadap promosi hasil produksi Indonesia melalui pekan swasta, dan muncullah ide untuk mendirikan wadah bagi gerakan perlindungan konsumen di Indonesia. YLKI didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973 oleh salah satu tokoh pendiri, yaitu Nyonya Lasmijah Hardi, dan YLKI juga bergabung dengan International Organization of Customer Union ICO sejak 15 Maret 1974. Setelah YLKI muncullah organisasi-organisasi di berbagai daerah seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K di Semarang pada tahun 1985 dan Yayasan Bina Lembaga Konsumen di Indonesia YBLKI di Bandung. Kemudian akan tetapi selama masa pemerintahan Orde Baru tidak ada kebijakan spesifik untuk memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. Karena pada masa itu masih lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, dan perangkat hukum belum bisa memberikan rasa aman terhadap konsumen, dan juga penegakan hukum belum tegas. Dan pada akhirnya pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April tahun 1999 untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bagi semua pihak dalam transaksi ekonomi. Dan dalam regulasi ini mencakup beberapa aspek: standar kualitas produk, keamanan barang dan jasa, transparansi yang harus disampaikan kepada konsumen. Yang kedua ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah memiliki pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen dalam pasal 30, bahwa pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dalam penegakan hukum, pemerintah dapat memberikan yang ke satu itu ada sanksi administratif pada pelaku usaha yang melanggar, dapat berupa teguran tertulis, denda, dan pencabutan izin usaha atau penarikan produk yang beredar. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat diselesaikan melalui media atau negosiasi yang difakturisasi oleh pemerintah, yaitu BPSK. Yang ketiga ada sanksi pidana, dapat berupa denda atau pidana penjara bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. Yang keempat ada hukum perdata. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha baik secara individu maupun kelompok atau class action. Nah, yang ketiga ini ada pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan konsumen. Yang ke satu ada peningkatan kesadaran. Pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, termasuk hak-hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang bermutu, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, dan hak untuk mengajukan komplain. Yang kedua ada edukasi kritis. Pendidikan konsumen juga berupaya membentuk konsumen yang kritis dalam memiliki produk atau jasa, serta mampu menolak tawaran yang tidak sesuai dengan hak-hak mereka. Yang ketiga ini ada edukasi online. Di era digital, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesadaran konsumen terkait hak-hak mereka dalam
transaksi online, misalnya dengan memberikan informasi tentang keamanan data pribadi dan cara menghindari penipuan online. Kemudian selanjutnya sosialisasi. Sosialisasi kampanye informasi. Pemerintah melakukan kampanye informasi melalui media massa, melalui sosial dan forum diskusi untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sosialisasi ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam peraturan terkait lainnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi yang ada. Kemudian ada sosialisasi di lingkungan pendidikan. Pendidikan konsumen juga seringkali diintegritaskan dalam kurikulum sekolah, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi, kewirausahaan, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian di sini ada contoh kegiatan sosialisasi. Seminar dan workshop. Pemerintah sering mengadakan seminar dan workshop tentang perlindungan konsumen yang diikuti oleh masyarakat umum, pelaku usaha, dan lembaga perlindungan konsumen. Kampanye di media sosial. Pemerintah menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen, misalnya melalui video, edukatif, infografis, dan postingan yang menarik. Kemudian selanjutnya ada konsultasi dan pendampingan. Pemerintah juga memberikan konsultasi dan pendampingan kepada konsumen yang mengalami masalah serta membantu mereka dalam mengajukan komplain. Tujuan utama dari adanya ini meningkatkan keterlibatan konsumen. Edukasi dan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen dalam sistem perlindungan konsumen, sehingga mereka lebih aktif dan menuntut hak-hak mereka, menciptakan konsumen yang cerdas. Dengan pengetahuan yang baik, konsumen diharapkan dapat menjadi lebih cerdas dalam memiliki produk atau jasa, serta mampu melindungi diri dari penipuan dan praktik yang tidak jujur, menciptakan iklim bisnis yang sehat. Pemerintah juga berharap eh, dengan adanya perlindungan konsumen yang kuat, pelaku usaha akan lebih tanggung jawab dan jujur dalam berbisnis. Selanjutnya yang keempat ada penyelesaian sengketa. Yang pertama ada penyelesaian sengketa non-litigasi, di mana pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu BPSK, yang terdapat dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana tugasnya BPSK yaitu menyelesaikan sengketa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase. Selain itu juga BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan melaporkan kepada penyidik apabila terjadi sebuah pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keberadaan BPSK memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih sederhana dan cepat, sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya secara efektif. Nah, selanjutnya ada alur penyelesaian sengketa melalui BPSK. Yang pertama yaitu pengajuan. Lalu pengaduan konsumen terhadap BPSK. Selanjutnya dilakukan mediasi. Apabila sepakat, maka langsung ada putusan BPSK. Lalu para pihak wajib mematuhi putusan. Selanjutnya pelaksanaan putusan. Lalu pengaduan selesai dan ditangani. Lalu apabila putusan tidak dilaksanakan, maka BPSK meminta bantuan penyidikan kriminalisasi kepada putusan PN. Apabila arbitrase, pengajuan ke PN, lalu putusan PN, dan apabila pengajuan kasasi ke MA, lalu putusan MA, lalu pengaduan selesai dan ditandatangani. Lalu selanjutnya metode penyelesaian sengketa secara non-litigasi, di mana yang pertama ada negosiasi, yaitu proses penyelesaian sengketa secara langsung antara konsumen dengan pelaku usaha melalui perundingan dan kompromi. Yang kedua ada mediasi, yaitu dilakukan melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator, untuk membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga ada arbitrase, di mana proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu arbiter, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat. Yang keempat
keempat ada konsiliasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perantara LPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa non-litigasi. Kelebihannya yang pertama yaitu prosesnya yang lebih cepat dan fleksibel, dan para pihak dapat menyesuaikan penyelesaian sengketa secara sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, membantu menjaga hubungan yang baik antara konsumen dan pelaku usaha, karena prosesnya yang kooperatif dan berfokus untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Lalu ada biayanya yang ringan dan penyelesaiannya yang bersifat informal. Nah, untuk kekurangannya yang pertama, kesepakatan yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang baik antar pihak. Yang ketiga, mengakibatkan putusan yang tidak memenuhi sepenuhnya kebutuhan atau keinginan para pihak. Yang keempat, putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri, sehingga kekuatan putusannya bergantung pada supremasi pengadilan dan tidak benar-benar final. Lalu selanjutnya ada penyelesaian sengketa melalui litigasi. Penyelesaian sengketa di sini dilaksanakan melalui proses beracara di pengadilan, di mana konsumen melakukan gugatan secara bersama-sama atau yang disebut dengan class action, yang dimana kewenangan ini untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Akan tetapi juga ada beberapa syarat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan seperti yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang pertama di sini ada gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh yang pertama ada seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga ada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Lalu yang keempat ada pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Yang kedua ada gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, atau huruf D diajukan kepada peradilan umum. Yang ketiga, yang terakhir ada ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, di sini ada kerjasama dengan lembaga lain. Yang pertama di sini kerjasama dengan LSM. Pemerintah mengakui LSM yang dimana LSM di sini memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen, di mana salah satu tugasnya yaitu melakukan pengawasan bersama pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan dapat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait perlindungan konsumen berupa hak-hak konsumen dan juga memberikan pelatihan terhadap para pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contoh LSM yang ada di Indonesia yaitu ada Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim atau LPKM di Lok Seumawe, Aceh. Lalu ada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh atau YAPKA di Banda Aceh. Lalu ada Lembaga Konsumen Indonesia LKI di Medan, Sumatera Utara. Ada Lembaga Advokasi Wanita dan Konsumen LAWKI di Medan. Lalu ada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional LPKN di Kisaran, Sumatera Utara. Lalu ada Yayasan Bina Konsumen Indonesia di Bandung. Yang terakhir ada Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya di Jawa Timur. Selanjutnya ada kerjasama dengan sektor swasta. Pemerintah ini dapat bekerja sama dengan lembaga swasta dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Yang pertama, pemerintah bekerja sama dengan platform digital untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan terhadap konsumen, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam layanan platform digital dan memiliki keamanan dalam transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, pemerintah bekerja sama dengan sektor keuangan swasta baik bank umum, asuransi, dan pinjaman online, dan pihak OJK
untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap konsumen dan memberikan informasi produk keuangan yang jelas dan transparan dan penegak hukum apabila pelaku usaha menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tantangan pemerintah dalam perlindungan konsumen. Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan diberlakukannya UU PK selama lebih dari 25 tahun. Namun tantangannya masih ada, terutama menghadapi era digital yang saat ini terus berkembang. Perlindungan konsumen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan hak hak konsumen terlindungi secara efektif, terutama di era digital yang terus berkembang. Berikut ini ada beberapa tantangan yang utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk kedepannya. Yang pertama, indeks keberdayaan konsumen. Mengacu pada data Kementerian Perdagangan pada tahun 2024 merilis survei indeks keberdayaan konsumen atau dalam kurung IKK yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,07 poin. Dengan kenaikan ini, IKK Indonesia naik dari level mampu ke level kritis. Artinya konsumen Indonesia kini lebih aktif dalam memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, literasi konsumen yang cukup rendah. Meskipun ada peningkatan dalam pemulihan hak konsumen, literasi konsumen di Indonesia masih rendah. Banyak konsumen belum memahami hak dan kewajiban mereka, terutama dalam transaksi digital. Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen harus menjadi prioritas untuk memberdayakan masyarakat. Untuk yang ketiga, literasi digital. Meskipun indeks indeks keberdayaan konsumen atau IKK meningkatkan literasi digital, masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat menengah dengan skor 3,5. Hal ini mencakup etika digital, kecakapan digital, dan budaya digital. Tingginya pengaduan konsumen terkait layanan digital seperti pinjaman online dan judi online menunjukkan literasi digital perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen secara efektif. Untuk yang nomor 4, perubahan perilaku konsumen di era digital. Perkembangan ekonomi digital mengubah perilaku konsumen yang menginginkan layanan serba cepat dan praktis. Hal ini menuntut pelaku usaha untuk cepat beradaptasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam memastikan layanan yang diberikan tetap memenuhi standar pada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang selanjutnya, nomor 5, perlindungan konsumen di era digital. Akselerasi transaksi digital memerlukan penguatan kesadaran tentang perlindungan konsumen. Kolaborasi antara Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, dan lembaga terkait lainnya terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan transaksi digital dan literasi konsumen. Untuk nomor 6, keamanan transaksi digital. Dengan meningkatnya transaksi online, risiko penipuan cyber, iklan menyesatkan, dan produk palsu juga meningkat. Konsumen seringkali menjadi korban penipuan atau menerima produk yang tidak sesuai dengan deskripsi. Diperlukan regulasi yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dalam ekosistem digital. Nomor 7, informasi dan pemasaran yang menyesatkan. Dalam belanja online, konsumen seringkali dihadapkan pada informasi produk tidak akurat atau menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan keputusan pembelian merugikan konsumen. Pengawasan terhadap praktik pemasaran dan iklan perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi informasi. Nomor 8, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Perkembangan teknologi dengan model bisnis digital seringkali lebih cepat dibandingkan dengan penyesuaian regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mampu menjawab tantangan era digital seperti penerapan teknologi blockchain untuk melacak keaslian produk dan memastikan transparansi dalam rantai pasokan. Untuk nomor 9, penegakan hukum yang tidak memadai. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan konsumen, penegakan hukum seringkali tidak memadai. Sumber daya yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukannya upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Indonesia. Peningkatan literasi konsumen, penyesuaian regulasi dengan pengembangan teknologi, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen ke depannya. Untuk yang 10, regulasi terkini. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya evaluasi kondisi perlindungan konsumen sebagai dasar untuk menata upaya masih perlu dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus yang eh, membutuhkan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen pada masa era digital. Polisi menangkap 6 pelaku yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap konsumen yang mengirimkan barang melalui aplikasi jasa pengiriman. Ada salah satu kasus penipuan jasa pengiriman dimulai dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap aplikasi jasa pengiriman. Contohnya seperti Lalamove, terutama di daerah yang banyak pergudangan. Karena masyarakat membutuhkan aplikasi tersebut karena dengan tarif yang cukup memadai dibanding dengan offline yang secara langsung offline. Dalam konteks ini, sejumlah pelaku memanfaatkan kesempatan dengan membeli akun aplikasi Lalamove pengiriman secara murah dan berpura-pura menjadi pengemudi resmi. Mereka mulai menerima orderan dari konsumen dengan modus penipuan. Setelah menerima order, pelaku tidak mengantarkan barang ke alamat yang dituju. Sebaliknya, barang yang diambil dibawa ke gudang yang telah disewa oleh pelaku. Aksi penipuan ini berlangsung selama 2 minggu. Dengan pelaku beroperasi di 15 lokasi, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Tangerang, yang menyebabkan banyak konsumen dirugikan. Masyarakat yang merasa dirugikan mulai melapor kejadian ini kepada pihak yang berwajib, yang mengakibatkan munculnya kesadaran akan resiko dalam menggunakan jasa pengiriman daring. Setelah menerima beberapa laporan, Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan melakukan penyelidikan dan analisis untuk mengungkap jaringan penipuan ini. Polisi berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat penipuan dengan barang bukti 184 dus, barang yang disimpan di dalam gudang yang sudah disewa oleh para pelaku. Kasus ini menimbulkan gejala sosial yang secara sistematis, di mana masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam menggunakan jasa pengiriman dan meningkatkan kesadaran akan perlindungan konsumen. Sebagai respon terhadap situasi ini, pemerintah dan lembaga terkait mulai melakukan sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan pentingnya memilih jasa pengiriman yang terpercaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kronologis ini menunjukkan bahwa tindakan penipuan dapat memicu gejala sosial yang lebih luas, termasuk kesadaran masyarakat dan respon dari pihak yang berwenang. Tetapi, pemerintah tidak hanya dapat melakukan sosialisasi terhadap konsumen saja, tetapi terhadap si pembuat aplikasi jasa pengiriman tersebut untuk dilakukan pengawasan lebih khusus untuk seperti si aplikasi untuk si pelaku membeli melalui Facebook dengan harga sekian dan itu tidak dapat diverifikasi untuk si pelaku. Untuk diperketat pengawasan pendaftaran dan lain-lainnya itu cukup tidak hanya cukup sosialisasi saja gitu. Selanjutnya kesimpulan dari materi yang kami jelaskan itu dari regulasi dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 sebagai dasar hukum perlindungan konsumen mencakup standar, kualitas, keamanan, dan transparansi. Yang kedua, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sanksi administratif dan pidana bagi si pelanggar. Untuk pendidikan dan sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen melalui pendidikan dan kampanye informasi. Ya, selanjutnya penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan di pengadilan untuk keadilan para konsumen maupun pelaku usaha. Selanjutnya kerjasama dan dengan lembaga lain kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitasnya perlindungan bagi konsumen. Untuk tantangan, masih banyak tantangan seperti rendahnya literasi konsumen dan penegakan hukum yang belum optimal terhadap konsumen maupun para pelaku usaha. Sekian dari materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, ntar saja di kelas. Oke, terima kasih.